Horas selamat menugut ma tihita saluhutna dihamu saluhutna na adong di media sosial, secara khusus ma halak kita bangso Nabuluni ima bangso Batak. Au lamhot nei baho sengaja do hubain video on merningot sahalak dongan sian bangso Batak na sajot patupahon akka video na masihol gabe YouTuber jala manotong patubotohon na jot-jot maralo di akka dongan lumobi ma dihita halak Batak. Di iboto nami namargoar di akun Maktenet Toropdo jolma nama kalomohon gabe YouTuber. Godangdo jolma nama kalomohon gabe mangomo sian aka kemajuan teknologi hamajuan ni zamanon. Alai molo Maktenet huida molo hu payhutihut akka video muna sian awal sahatun waing boy hubain sada analisa bahwasana hamu gabe neng jadi YouTuber. Disakapi hamu do neng gabe YouTuber. Dari semua video-video yang Anda posting, bagikan, share di Facebook, seakan-akan Anda berharap sebagai YouTuber. Namun dari pernyataan yang Anda keluarkan, baik mengomentari bagaimana tentang adat istiadat orang Batak, mengomentari tentang perpolitikan, mengomentari tentang perekonomian, dan juga mengomentari tentang keadilan hukum kita di negara Indonesia. Saya lihat Anda terlalu maju. Saya bukan mengatakan Anda tidak berhak untuk berbicara. Namun yang saya ragukan, di suatu saat Anda akan terjebak. Mulutmu adalah harimau. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan yang Anda berikan, yang Anda bagikan di medsos, seperti bagaimana Anda berbincang-bincang dengan salah satu siswa yang diduga boru sinaga. Beberapa pertanyaan Anda berikan kepada anak tersebut. Bahkan Anda sampai mengatakan, siapa guru yang paling kau takuti di sekolah? Lalu si anak tersebut menyebutkan nama guru tersebut, dan malah Anda mengatakan, nanggo pilti pinggol nih, turnang buhahar weh. Jadi Anda di situ kesannya tidak mendidik, tidak mengedukasi. Nah, secara tidak langsung Anda sudah mewariskan suatu sikap buruk kepada generasi bangsa. Karena dia adalah harapan bangsa.
Dia merupakan salah satu siswa, pelajar. Apakah Anda masih merasa kalau Anda itu benar? Apakah itu wajar Anda katakan seperti itu? Itu generasi bangsa loh. Anda termasuk juga pembunuhan karakter. Yang siswa atau pelajar kita tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada seorang guru, namun Anda memberikan suatu contoh yang tidak patut ditiru. Membentuk perilaku siswa untuk berlaku tidak beretika kepada guru. Nah, yang kedua, Anda juga mengatakan bahwasanya sekarang lagu Si Birong-Birong dan juga lagu Bojak Bortung Martahuak. Saya kira itu tidak usah Anda protes. Terserah kalau mau menyanyikan, nyanyikan. Kalau memang tidak atau menganggap itu salah, ya jangan nyanyikan. Nah, ketika Anda berada di satu pesta, salah satu dari keluarga Anda, ya jangan minta lagu itu. Tetapi kalau orang lain yang meminta, atau salah satu bukan Anda yang meminta dari bagian keluarga Anda, jangan yang disalahkan orang yang memainkan musik. Anda salahkan kalau memang Anda hobi untuk menyalahkan, salahkan yang merequest lagu itu. Dan Si Birong-Birong itu Anda belum tahu apa maksud itu, tapi hebat Anda menantang sang penciptanya, pencipta lagu tersebut. Nah, dan juga Bojak Bortung Martahuak itu tidak mungkin. Anda juga tidak mengerti, mungkin tidak memahami apa arti lagu itu, dasar apa sehingga lagu itu diciptakan oleh yang mencipta lagu itu. Anda asik hanya saya bertanggung jawab mengatakan lagu itu tidak patut. Pada saat hula-hula pakai lagu Bojak Bortung Martahuak. Di dalam panortoron itu lebih sering diinginkan lagu itu yang dia girang. Banyak lagu yang juga seperti itu. Oh Jamila da Jamila, Buru nipat dita paromen ni kalipah, gudang do halak sega di baik koda Jamila, diripu anak boru HP naung ina-ina. Tapi sampai sekarang tak ada yang protes. Dan itu tidak perlu diprotes. Tidak ada pendeta yang protes tentang itu. Tidak ada juga yang lain protes tentang itu. Nah, jadi Anda ingin membahas suatu topik yang Anda tidak ketahui supaya Anda viral. Tidak semua orang bisa berhasil jadi YouTuber. Ya. Mungkin Anda menganggap bahwasanya salah satu YouTuber cilik itu Tandika. Dia mungkin bisa jadi YouTuber, Anda merasa kalah. Jadi sehingga Anda memaksakan diri Anda untuk menjadi YouTuber. Dan andai kata pun Anda nanti menjadi YouTuber, janganlah membahas tentang hal-hal seperti ini. Bahaslah hal-hal yang menghibur atau mengedukasi, banyak. Dan ketika Anda menjadi YouTuber, saya kira yang lebih banyak justru orang Batak yang nge-like, bukan orang lain. Jadi, jangan selalu arahkan jarum panah Anda ke bangsa Batak. Yang selanjutnya, Anda juga mengomentari konflik antara Bapak Hotman Paris dengan Bapak Rasman Arif Nasution. Sayangkali Anda mungkin tidak berkompeten dalam hal itu. Dan jangan membuat ricuh terkait dengan adanya
perkataan seseorang tentang ikan mujair itu adalah hama. Saya yakin Anda kenal betul dengan ikan mujair. Saya yakin juga bahkan Anda sudah pernah merasakannya, mengkonsumsi. Jadi jangan hanya supaya Anda itu merasa ingin terkenal, Anda bunuh itu bagaimana itu ikan mujair di hadapan orang Batak. Ya. Nah, ada lagi yang memang sama sekali mungkin saya nggak tahu Anda sadar atau tidak sadar. Mengatakan opungmu bujak portu. Dan Anda mengatakan bertanggung jawab. Secara apa sih Anda bertanggung jawab? Anda juga harus menyadari apakah Anda itu sudah merupakan orang yang sempurna? Apakah Anda terlahir dari bagian keluarga yang sudah sama sekali sempurna? Dan apakah keluarga Anda mendukung cara yang seperti ini Anda lakukan? Pikir matang-matang. Ya. Saya pikir tidak semua orang bisa jadi YouTuber. Apalagi membunuh karakter suku sendiri. Banyak hal-hal yang Anda lontarkan. Mengomentari situasi COVID, mengomentari bantuan-bantuan pemerintah. Kapasitas Anda tidak ada. Anda bukan pengamat ekonomi, bukan pengamat budaya, bukan politisi, bukan pakar hukum. Dan saya juga tidak tahu apakah Anda orang akademisi atau memang jadi-jadian. Saya nggak tahu. Maaf ya, saya bukan sakit hati. Saya ingin supaya jangan sesekali mengatakan atau memaparkan di media sosial hal-hal yang tidak Anda pahami. Sangat buruk. Di antara ratusan orang yang mendengar, semogalah tidak ada yang menelan bulat apa yang Anda katakan. Jadi kesannya, apalagi bagi orang-orang akademisi ya, yang tak sengaja membuka Facebook, muncul Maktenet di kalangan profesor, di kalangan doktor, di kalangan praktisi, ya. Mungkin kalau berkomentar tidak akan berkomentar. Karena apa? Tidak layak untuk dikomentari. Ya, tidak layak. Jadi orang yang pintar itu tidak sesekali harus berbicara. Tapi dia menelaah. Tapi dia mengevaluasi, menganalisa. Terkadang sebenarnya untuk mengomentari Maktenet ini dengan pola Anda seperti ini rugi, buang-buang energi. Nah, kenapa saya mengomentari YouTube Maktenet? Karena saya tidak ingin ada topik yang baru di kalangan orang Batak yang sifatnya pro kontra. Ya. Jelas-jelas dari 10 orang mungkin ada 1 yang mendukung, 9 yang tidak mendukung. Untuk itu saya harapkan Maktenet, jagalah hati-hati. Jangan sampai Anda yang masuk ke dalam lubang yang Anda gali itu. Ya. Bahkan Anda akan dikenal dengan orang-orang betapa sayangnya harapan Anda menjadi YouTuber dengan cara atau dengan pola seperti itu. Coba buat bagaimana salah satu cara ya, contoh.
dengan membuat bagaimana cara yang efektif untuk menidurkan bayi, ya, sambil nyanyi atau bagaimana, ya, atau bagaimana cara yang lebih cepat untuk menjadikan anak dapat mengenal huruf, ya. Karena itu semua Anda lewati, Anda juga belajar membaca dulunya. Dan yakin saya Anda bukan sebaya dengan Edi Silitonga. Ya, tak sebaya. Di zaman kami, Edi Silitonga, saya yakin tidak. Ya. Jadi jangan anggap semua orang itu di bawahmu secara intelektual. Jangan anggap semua orang itu di bawah akal pikirmu, ya. Dengan pernyataan-pernyataan yang Anda lontarkan, semakin Anda melontarkan hal-hal yang Anda tidak ketahui, semakin Anda dinilai rendah oleh orang-orang. Katakanlah yang Anda ketahui, yang Anda pahami, dan pahami yang Anda katakan. Nah, saya kira ini saran saya untuk Mak Tenet, saran yang pertama melalui video ini. Kiranya dengan video ini Anda dapat introspeksi diri dan juga lebih santun dalam mengupdate video-video di medsos. Selaku buruh Batak, jangan buat pernyataan yang pro kontra di kalangan orang Batak, baik bagi seluruh warga negara Indonesia, ya. Saya bukan mengintervensi Anda, saya juga bukan merasa keberatan dengan semua pernyataan Anda, tapi saya hanya memberikan masukan. Ketahuilah bahwa Anda tidak akan pernah berhasil dengan merendahkan martabat orang lain. Demikian juga kiranya harapan saya kepada seluruh pemilik skill parmusik. Marilah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak inginkan terhadap Mak Tenet. Maklumilah dan ketahuilah, dia melontarkan hal tersebut mengatakan seluruh permusik, ya, tidak menyebutkan musik mana. Dengan perkataan itu maka seluruh pemain musik sudah mengenal bagaimana SDM-nya, ya. Salah satu yang tidak bisa dipungkiri, analisa saya, dia bermimpi untuk menjadi YouTuber dengan pola yang salah. Itu harapan saya, dan tidak perlu kita membuat menjustis, tidak perlu kita menyerang dengan pernyataan terhadap Mak Tenet yang seakan-akan dapat mengganggu kesatuan kita bangsa Batak dan juga mempertontonkan kepada publik di dalam kekurangan atau di dalam ketidaksempurnaan kita, sehingga kita dinilai tidak bersatu, kita dinilai tidak kompak. Itu yang perlu kita garis bawahi menyikapi pernyataan lewat video Mak Tenet. Demikian video ini saya sampaikan, dan sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong jangan dibully, namun berikanlah komentar yang santun dan beretika. Selamat pagi, Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita.
Horas, Horas, Horas bangso Nabuloni, bangso Batak.